Seringkali kita menonton film dan kagum melihat gambar yang ditampilkan. Tapi kira-kira apa sih yang membuat gambarnya terlihat menjadi lebih enak? Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas salah satu aspek yang membuat gambar terlihat menjadi lebih enak, yaitu macam-macam size shot. Tapi sebelum kita mulai videonya, bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel Moko Production. Pada video kali ini, aku bakalan ngebahas mengenai macam-macam size shot pada film. Ketika kita menonton film, tentu saja kita melihat terdapat banyak scene dan terdapat banyak shot yang dipergunakan ketika pengambilan gambar. Misalnya saja ketika shot pertama, kita dapat melihat pemandangan pantai yang luas, namun pada shot berikutnya kita dapat melihat ekspresi subjek yang terlihat senang ketika sedang bermain pasir pantai. Perbedaan sudut pandang, jarak, dan objek yang terdapat dalam frame inilah yang mengatur jalannya cerita visual di dalam pikiran kita. Hal ini kita sebut dengan size shot. Nah, sebagai referensinya, aku bakalan ngebahas size shot atau tipe shot ini dari buku dengan judul The Grammar of the Shot karangan Roy Thomson. Dalam pengambilan gambar tentu saja menggunakan berbagai macam shot dan pastinya memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Di dalam buku The Grammar of the Shot karangan Roy Thomson terdapat setidaknya 9 tipe size shot yang dipergunakan. Di antaranya yang pertama extreme long shot, yang kedua very long shot, yang ketiga long shot, kemudian ada niche shot, selanjutnya ada medium shot, medium close up, big close up, dan yang terakhir ada extreme close up. Oke, yang pertama ada extreme long shot atau XLS atau ELS. Shot ini biasa digunakan ketika mengambil gambar di luar ruangan. Shot ini menampilkan sudut pandang yang sangat luas. Biasanya objek yang diambil berada sangat kecil di dalam frame, sedangkan sisa framenya diisi dengan lokasi atau pemandangan. Contohnya ketika ada seseorang berjalan di pantai. Namun shot ini juga bisa menunjukkan banyak orang yang terdapat dalam satu frame, seperti contohnya ketika tentara sedang berbaris atau masyarakat yang sedang berkumpul pada suatu kegiatan. Selanjutnya very long shot atau yang biasa disingkat dengan VLS. Shot ini bisa digunakan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Namun untuk penggunaan di dalam ruangan, kita harus memperhatikan lebar dan tinggi ruangan itu sendiri. Contohnya gudang yang sangat luas. Size shot ini juga dapat digunakan sebagai established shot yang dapat menunjukkan kapan dan di mana dan menunjukkan sedikit siapakah subjek atau objek pada shot tersebut. Yang ketiga ada long shot atau wide shot yang disingkat menjadi LS atau WS. Shot ini juga biasanya disebut dengan full body shot atau full shot dikarenakan pengambilannya lebih dekat dengan subjek, dengan kepala hingga kaki terlihat pada frame gambar. Shot ini berfungsi untuk menunjukkan di mana, kapan, dan siapa subjeknya, seperti gender, pakaian, maupun sikap dan perilaku subjek tersebut. Selanjutnya ada medium long shot atau mini shot yang disingkat menjadi MLS dan KS. Shot ini biasanya menampilkan dari lutut subjek hingga kepala dengan menyisakan sedikit headroom. Shot ini sering banget kita lihat di film cowboy Amerika, di mana salah satu tokohnya bersiap mengambil pistol dengan musuh berada di seberangnya. Yang kelima ada medium shot atau MS. Shot ini biasa menampilkan dari pinggang hingga kepala subjek. Pada shot ini, pergerakan maupun ekspresi subjek menjadi perhatian karena pengambilan gambar yang cukup padat, sehingga dalam mengambil gambar pun kita harus lebih berhati-hati. Selanjutnya, medium close up atau MCU. Shot ini menampilkan bagian di atas kepala hingga bagian di bawah dada, dan pastikan frame gambar enak dilihat dengan menyesuaikan kostum atau pakaian yang digunakan oleh subjek. Penonton cenderung memperhatikan ekspresi subjek sehingga aktivitas atau objek di sekitarnya tidak menjadi fokus utama. Yang ketujuh ada close up atau CU. Pada shoot size ini menampilkan atas kepala hingga tepat di bawah dagu, atau bahu bagian atas terlihat sedikit. Pada shoot size ini, emosi atau ekspresi pada wajah subjek lebih ditekankan, sehingga dapat membangun suasana. Selanjutnya, big close up atau BCU. Shot ini menampilkan mata, hidung, dan mulut. Namun, bagian dahi dan bagian dagu agak sedikit terpotong atau tidak terlihat pada frame. Semua detail pada wajah dapat terlihat dengan jelas, sehingga pergerakan ataupun ekspresi pada wajah subjek harus halus. Kecuali ada gerakan tertentu yang memang dibutuhkan untuk membangun suasana shot itu sendiri. Dan yang terakhir terdapat extreme close up atau ECU atau XEU. Pada shot ini benar-benar menampilkan hanya satu bagian terkecil saja dari satu bagian besar, seperti mata pada wajah.
Nah, itu dia macam-macam size shoot yang dikemukakan oleh Ray Thompson dalam bukunya yang berjudul The Grammar of the Shot. Namun, pada umumnya dalam pembuatan video ataupun film terdapat beberapa shot, yaitu close up, medium shot, dan long shot. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus E sama dengan MC kuadrat, yaitu Estabilis sama dengan master close up close up. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang punya pertanyaan ataupun saran, jangan ragu untuk komentar di kolom komentar di bawah, ataupun kalian juga bisa DM melalui Instagram. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, biar nggak cuma kalian aja yang tahu. Oke, mungkin segitu aja. Keep healthy and keep learning.